Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisha Dubetrais dari program studi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 1911604090. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat anestesi. Baiklah, di sini persiapan alat anestesi yang biasanya disebut dengan statis. Dengan S yaitu stetoskop dan laryngoskop, T tube yang terdiri dari ETT dan LMA, A airway, oropharyngeal airway, sungkup atau face mask, T tape atau plaster, I introducer atau nasal forceps, C konektor penghubung, dan S suction. Baiklah, yang pertama yaitu stetoskop. Stetoskop berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Nah, di sini stetoskop memiliki 4 bagian utama, yaitu earpiece, tabing, diaphragm, dan belt. Tetapi secara umum, stetoskop ini berfungsi untuk mendengarkan suara detak jantung, agar dapat diketahui apakah jantung tersebut berdetak dengan benar dan memiliki ritme yang normal atau tidak. Selain mendengar detak jantung, stetoskop ini juga berfungsi untuk mendengar suara paru-paru. Pemeriksaan paru-paru dengan stetoskop dilakukan untuk menilai apakah bunyi napas normal atau tidak. Yang selanjutnya yaitu laryngoskop. Laryngoskop ialah sebuah tindakan medis yang memungkinkan ahli anestesi untuk melihat pita glotis dan vokal untuk melindungi mereka dari kemungkinan cedera oleh intubasi. Laryngoskop ini berfungsi untuk melihat dan memeriksa kondisi laring di tenggorokan. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada endotracheal tube. Endotracheal tube ini ialah sejenis alat yang digunakan di dunia medis untuk menjamin saluran napas tetap bebas. Nah, ETT ini banyak digunakan oleh dokter dengan spesialisasi anestesi dalam pembiusan dan operasi. Nah, endotracheal tube ini berfungsi untuk memasukkan pipa jalan nafas buatan ke dalam trakea mulut. Sungkup muka merupakan alat pemberian oksigen kontinu atau selang-seling 5-8 liter per menit dengan konsentrasi oksigen 40-60%. Nah, sungkup muka ini berfungsi untuk menyalurkan oksigen atau gas anestesi ke pasien. Tetapi sungkup muka ini juga memiliki kerugian, yaitu tidak dapat memberikan oksigen konsentrasi rendah. Jika aliran rendah dapat menyebabkan penumpukan CO2 atau karbon dioksida. Nah, kantong oksigennya ini juga mudah terlipat. Nah, lalu pipa orofaring. Pipa orofaring ini yaitu sebuah tabung atau pipa yang dipasang antara mulut dan faring pada orang yang tidak sadar, yang berfungsi untuk membebaskan jalan nafas paten. Hal ini dilakukan untuk mencegah lidah menutupi epiglotis, yang mana bisa mencegah pasien bernafas. Ketika seseorang menjadi tidak sadar, otot-otot di rahang mereka berelaksasi dan memungkinkan lidah untuk menyumbat jalan nafas. Yang selanjutnya forceps magil, alat yang digunakan untuk memasang intubasi atau alat bantu saluran nafas atau mengambil benda asing dari saluran nafas bagian atas pada korban atau pasien. Konektor. Konektor ini digunakan sebagai penghubung antara mesin anestesi dengan sungkup muka atau penghubung lainnya yang akan digunakan pada saat tindakan. Suction ialah aspirasi sekret melalui sebuah kateter yang disambungkan ke mesin pengisap atau saluran pengisap yang ada di dinding. Tindakan suction ini digunakan untuk membersihkan jalan nafas dengan memakai pengisap melalui nasotracheal tube, orotracheal tube, tracheostomy tube pada saluran pernafasan bagian atas. Terima kasih.